damai sejahtera buat anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah kita. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita dengan menaikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan dengan nyanyian Selamat Pagi Bapa. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau tetap setia menyertai, memelihara, menopang, dan mencukupkan segala yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Tuhan selalu setia memberi kekuatan bagi hidup kami di dalam menjalani masa-masa sulit. Dan juga Tuhan selalu menghiburkan serta menguatkan kami di dalam segala sukacita yang Tuhan percayakan untuk kami alami. Saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama hendak mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan mengubah hidup kami, supaya hidup kami selalu diterangi oleh firman Tuhan yang membawa kami supaya tetap hidup di dalam jalan yang benar. Terima kasih Tuhan atas semua kasih sayang-Mu serta pengampunan dosa yang Tuhan telah karuniakan kepada kami. Kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita bersama-sama membaca kitab Amsal Pasal 1 ayat yang ke-8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Dan teks Alkitab yang kedua diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Inilah
ayat Alkitab yang telah kita dengar, yang telah kita baca bersama-sama pada hari ini. Dan melalui pembacaan Alkitab ini, gereja kita GBKP menetapkan satu tema hadiah buat ibu. Lah, ini kenapa hadiah buat ibu? Karena memang ini berhubungan dengan hari ulang tahun Moria yang ke-63. Moria di GBKP itu disebut juga sebagai persekutuan kaum ibu. Semua anak-anak kami yang mengikuti ibadah pada hari ini, bila ada ibunya ikut dalam ibadah ini, atau nanti setelah ibadah kalau ibunya tidak ikut kebaktian, bersama-sama dengan anak-anak kami, semua mengucapkan selamat ulang tahun. Karena kita tahu bahwa usia organisasi ibu di tengah-tengah gereja GBKP sudah mencapai 63 tahun. Kita sangat berbahagia karena kita dipercayakan oleh Tuhan memiliki ibu yang tangguh, memiliki ibu yang kuat, memiliki ibu yang tegar, memiliki ibu yang mampu menopang, menolong semua kebutuhan anak-anaknya. Tentu karena mereka bekerja sama dengan ayah yang kita cintai, ayah yang kuat, ayah yang baik, orang yang sebagai pelindung, mencukupkan segala kebutuhan anak-anaknya. Mereka menjadi satu tim yang hebat, ya, menjadi satu tim kerja yang kuat dalam membesarkan anak-anaknya. Apalagi ibu kita, dia dipercayakan Tuhan, di dalam dirinya ada rahim, tempat kita dibesarkan selama 9 bulan. Setelah kita lahir, ibu juga diberikan Tuhan karunia untuk dapat menyusui anak-anaknya supaya bisa bertumbuh besar, dan anak-anak ini juga semakin dekat dengan orang tua. Oleh karena itu, semua anak-anak harus menghormati ayah dan ibunya, karena itulah yang diperintahkan oleh Tuhan melalui pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Ayah kita juga adalah orang yang diberikan Tuhan kepercayaan untuk mendidik anak-anaknya, supaya anak-anaknya disiplin, anak-anaknya juga bisa tekun beriman, ya. Ini kita harapkan selalu. Dan anak-anak juga selalu taat kepada orang tua, saling mengasihi, bersaudara. Ini ayah kita tidak pernah minta uang sekolah loh buat anak-anaknya, ya. Apalagi ibu kita juga, dia tidak pernah mengatakan kepada anak-anaknya atau kepada suaminya, saya mau pensiun karena saya sudah capek, saya minta gaji, saya mau supaya pekerjaan saya ini untuk dibagi. Tapi kita perhatikan, ayah dan ibu kita adalah orang yang telah dipercayakan oleh Tuhan menjadi wakilnya untuk mendidik anak-anak yang telah dipercayakan Tuhan di tiap-tiap keluarga. Oleh karena itu, semua anak-anak harus mengucapkan syukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan karena dipercayakan Tuhan kita memiliki ayah dan ibu. Bagi anak-anak kami yang tidak lagi memiliki ayah, jangan bersedih. Atau anak-anak kami yang tidak lagi memiliki ibu juga jangan bersedih. Atau anak-anak kami yang tidak memiliki ayah dan ibu karena sudah meninggal juga jangan bersedih. Karena apa? Banyak keluarga kita yang Tuhan telah titipkan untuk membesarkan, menolong dan menopang kita. Jadi di hari ulang tahun Moria ini, seperti dalam kitab Keluaran tadi disebutkan, hormatilah ayah dan ibumu supaya umurmu diberikan Tuhan bertambah panjang. Dikaruniakan Tuhan umur kita bertambah-tambah. Ini merupakan satu sukacita yang sangat luar biasa. Karena bertambah-tambah usia atau lanjut umur itu adalah pemberian Tuhan.
Jadi kalau kita menghormati orang tua sebenarnya tidak rugi. Jangan kita menghitung berapa tenaga kita yang habis, berapa waktu kita yang habis, ya, karena orang tua tidak pernah menghitung berapa materi, berapa waktu dan kesempatan yang mereka berikan untuk mendidik anak-anaknya. Coba kalian bayangkan anak-anakku ya, jangan hanya dibayangkan, coba perhatikan. Kita ada 3 bersaudara, mungkin 5 bersaudara. Ayah dan ibu kita sangat cekatan mencukupkan segala yang kita butuhkan. Dan mereka tidak pernah menghitung berapa rugi mereka untuk anak-anaknya. Kalau mereka mau menghitung, mungkin boleh mereka memperoleh untung. Tetapi belum ada sejarahnya seorang ayah atau ibu menghitung berapa yang habis pada saat dia membesarkan anak-anaknya sampai tamat kuliah. Ya, coba anak-anak yang hadir dalam ibadah ini, apakah pernah mama dan papa kita minta, "Nih nakku cuci piring, nanti saya bayar 10.000." Atau orang tua bilang, "Ini nakku ada makanan saya sudah masakkan, 1 porsi 15.000." Tidak pernah kan? Tetapi kalau anak-anak disuruh untuk membersihkan rumah atau mencuci piring, ini minta hadiah, minta uang, minta makanan, mungkin minta paket, macam-macam ya. Jadi melalui ibadah kita pada hari ini, semua anak-anak diingatkan supaya selalu menghormati orang tua. Hadiah kita kepada ibu kita di saat ulang tahun Moria se-GBKP ini, semua harus rajin belajar. Karena pada saat kita rajin belajar, orang tua sangat senang. Dan kita juga mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau menjuah-juah. Ini pasti merupakan satu sukacita yang baru bagi orang tua kita. Apalagi kalau dia baru pulang dari pekerjaannya atau pulang dari pasar, kita katakan, "Apa yang bisa kubantu, Mak?" Pasti dia sangat senang. Ya, walaupun kita tidak memberikan uang, walaupun kita tidak memberikan hadiah yang mahal, dia sangat berbahagia karena kita tidak mungkin juga memberikan hadiah yang sangat mahal karena uang jajan kita juga masih berasal dari orang tua kita semuanya. Jadi anak-anak yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, hormatilah orang tua kita. Bagaimanapun keadaannya, dalam situasi apapun. Ya, karena kita tahu bahwa orang tua ini adalah titipan Tuhan bagi kita. Dan orang tua telah dipercayakan oleh Tuhan sebagai wakilnya untuk mendidik kita. Jadi jangan kecewa, jangan marah kalau orang tua sering marah atau cerewet kalau anak-anaknya tidak disiplin. Kalau anak-anaknya malas belajar. Apalagi kalau anak-anaknya mau mencuri. Semua yang tidak baik jangan lakukan. Karena itu membuat orang tua kita sedih, membuat mereka berduka. Dan anak-anak Tuhan, hadiah kita yang paling istimewa untuk orang tua kita, rajinlah mendoakan mereka. Setiap hari, dalam situasi apapun. Coba kalian dengarkan bagaimana orang tua ketika berdoa. Pasti setiap hari dia menyebut nama anak-anaknya. Tetapi pertanyaannya, apakah anak-anak juga menyebut orang tuanya di dalam doa-doanya? Kalau belum, inilah saatnya. Doakanlah orang tua kita supaya mereka tetap sehat, diberikan Tuhan rezeki, sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anaknya dicukupkan karena Tuhan selalu memberkati. Jadi satu hal yang ajaib anak-anak Tuhan. Orang tua telah diberikan Tuhan paket rezeki untuk mendidik anak-anak. Orang tua juga diberikan Tuhan paket pengetahuan untuk mendidik anak-anaknya. Padahal tidak ada sekolah menjadi seorang ibu. Tidak ada sekolah bagi seorang ibu untuk menjadi guru etika buat anak-anaknya. Tetapi dia mampu mendidik anak-anaknya, memimpin anak-anaknya supaya takut akan Tuhan. Oleh karena itu, di hari ulang tahun Moria ini, setelah kita ucapkan selamat ulang tahun, ya kita juga mau menolong orang tua kita dalam situasi apapun yang mereka sedang hadapi.
dan kita juga berbicara dengan sopan, dan kita rajin belajar. Karena apa? Nanti setelah kita besar menjadi orang sukses, orang tua sangat bangga bila diberi oleh anak-anaknya. Tetapi mereka tidak pernah menuntut seberapa banyak anak-anaknya akan memberi. Oleh karena itu, semua anak-anak Tuhan, kalau kita katakan bahwa kita menghormati Tuhan, kita harus menghormati wakil Tuhan di muka bumi ini yang telah ditetapkan Tuhan adalah orang tua. Dan semua kita terpanggil untuk mengasihi mereka, menghormati mereka, mencintai mereka, serta kita juga selalu mengampuni. Mana tahu kita pernah merasa kesal, kita merasa sakit hati kepada orang tua kita karena ucapannya, mungkin karena hukumannya, karena banyak hal yang telah dia lakukan yang kita tidak senangi. Kita juga harus memaafkannya. Kenapa? Karena orang tua kita juga selalu memaafkan kita dan tidak pernah menghitung seberapa banyak kesalahan yang kita lakukan. Karena apa? Sangat besar cinta kasih orang tua untuk buah hatinya, yaitu kita semuanya. Mari semua anak-anak Tuhan, dimanapun kita berada, cintai dan kasihilah orang tua kita. Dan marilah kita selalu juga memaafkan mereka, seperti mereka juga selalu memaafkan kita semua. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita, supaya kita semua terpanggil untuk mau mendengarkan didikan daripada ayah kita, dan juga kita tidak menyia-nyiakan nasihat yang telah diberikan oleh kedua orang tua kita kepada kita semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita aminkan firman Tuhan ini dengan bersama-sama menaikkan nyanyian pujian Sungai Sukacitaku. Kita bernyanyi bersama-sama dengan bergembira, dengan bersukacita. Mari kita naikkan nyanyian pujian kita kepada Tuhan. Bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena firman Tuhan telah mengingatkan kami kembali, supaya mau mendengarkan nasihat, didikan, dan pengajaran yang telah diberikan orang tua kepada semua anak-anaknya. Biarlah orang tua selalu mengasihi, mencintai, mengampuni segala kesalahan anak-anaknya, supaya anak-anak juga selalu taat akan Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan juga mereka mau menghormati orang tuanya. Biarlah juga Tuhan tetap menolong semua anak-anak kami, supaya mereka mau berjuang untuk mencapai masa depannya, dengan nasihat-nasihat yang telah diberikan oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang telah disampaikan oleh gereja dan yang telah disampaikan oleh orang tua, supaya kehidupan anak-anak Tuhan hidup dalam saling mengasihi, saling mengampuni, dan mereka juga saling menolong satu dengan yang lain. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu yang telah ditinggalkan
pergi oleh ayahnya atau ibunya, atau kedua-duanya ayah dan ibunya, mohon kiranya Tuhan menghiburkan mereka. Anak-anak kami yang masih memiliki kedua-duanya, ayah dan ibunya, mohon kiranya Tuhan Engkau tetap memberkati, supaya mereka tetap taat akan firman Tuhan dan mengasihi serta menolong orang tuanya. Dan juga anak-anak kami tekun belajar, yang berulang tahun Tuhan tambahkan sukacitanya, dan yang pada saat ini mempersiapkan ujian tengah semester, karuniakan pengetahuan dan hikmat. Bapa di surga, berikanlah rezeki kepada orang tua anak-anak kami dalam setiap pekerjaannya, sehingga segala yang dibutuhkan dapat tercukupkan. Dan juga Tuhan karuniakan kesehatan buat semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Hamba-hamba Tuhan dimanapun dalam pelayanan-pelayanannya. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka di dalam mewartakan kabar baik bagi seluruh anak-anak Tuhan yang ada di muka bumi ini, dan juga bagi orang yang belum percaya, supaya mereka juga mau percaya dan mengenal Tuhan. Berkati Indonesia dalam pergumulannya dalam menghadapi pandemi COVID. Begitu juga dengan dunia ini ya Tuhan. Berkati Indonesia supaya tenang, aman, dan sejahtera, jauh dari segala kerusuhan-kerusuhan. Berkati semua tim medis dalam melaksanakan tugas mereka untuk menolong orang-orang yang sakit. Berkati Presiden kami Joko Widodo supaya dia tetap kuat di dalam Tuhan, tubuhnya sehat beserta dengan keluarganya, juga anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan untuk memimpin Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada, supaya mereka juga tetap mendekatkan dirinya kepada Tuhan dan hidup di dalam Tuhan, dan keluarga mereka juga tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, inilah kami dan doa kami, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajari kami berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan dalam bahasa Karo. Bapa kami sini surga, gelarndu ipe badiamin, rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagini surga. Bereken man kami nakan cukup, ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empat kami. Ola min kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Sampai bertemu kembali dalam ibadah kita minggu depan. Karena ibadah kita pada hari ini telah selesai. Tetapi firman Tuhan tidak akan pernah selesai untuk kita praktekkan, untuk kita pakai di dalam kehidupan kita setiap hari. Salam semangat, salam sukacita, dan salam sehat bagi semua anak-anak kita. Tuhan memberkati kita semua.